Bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
kami serukan Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Yesus. Oh yang kami agungkan. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart To the heaven, Jesus be the center. You are the center, Lord. It's all about you. Yes, it's all about. Once again, from my heart, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Once again, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. At the center of it Jesus, you're the center. Jesus, you. At the center of it all. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama memuji buat Tuhan, kita sama-sama menyanyi buat Tuhan, sebab kita tahu dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir. Pararam, pam, pararam. Pararam, pam, pam. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerah-Mu Tuhan sangat besar bagiku. Sama-sama serukan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Thank you Lord, menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk sama-sama tepuk tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kau sanggup menyediakan Tuhan. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus, Yesus memberkatiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Di dalam Mazmur 23 mengatakan bahwa Tuhan Kau adalah gembala kami. Kau tidak akan membiarkan kami sendirian Yesus. Sebab itu Roh-Mu menyertai kami Tuhan. Sebab itu Roh-Mu hadir dalam hidup kami. Memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
serukan kami, buka hati kami Tuhan. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Mari kita angkat suara kita. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Kami yang akan Thank you Lord, thank you Terpujilah, terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan selamanya. Nama-Mu lah yang kami sembah, Tuhan, Tuhan Raja. Nyanyikan sekali lagi, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Selamanya nama-Mu lah yang kami sembah, Tuhan, Tuhan Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan selama. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami sembah. Kau Tuhan, Tuhan Raja. Tuhan, 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 Tuhan Raja. Sekali lagi, Tuhan Kau Raja. Tuhan Raja. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang maha baik, maha kuasa, maha kasih. Itu kami boleh rasakan kebaikan-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Engkau menyertai, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami. Dan Engkau empati dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur dan terima kasih. Karena tidak ada Allah lain yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap umat manusia yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kau selamatkan
Dan Kau berikan kami jaminan keselamatan itu, yaitu keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan bagi setiap kami yang mendengarkan khotbah-Mu Tuhan, khotbah hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun kami berada. Dan berikan pencerahan pada setiap kami Tuhan, sehingga kami semua di rumah kami masing-masing mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu dengan pengurapan dari Yang Maha Tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Judulnya Firman Allah tak pernah gagal. Kadang-kadang kita ini manusia yang sering mengalami kegagalan. Tapi Tuhan, kalau Dia berfirman, Dia tidak pernah gagal akan setiap apa yang Dia sudah janjikan pada kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Suami istri kan berjanji sebelum dinikahkan. Kadang-kadang janjinya pun bisa diingkari. Ya, ucapannya manusia selalu bisa berubah. Orang Jawa bilang isu dele sorene tempe. Nah, itu perubahan-perubahan yang semacam itu membuat kita kadang-kadang menjadi orang yang mudah ragu-ragu. Ya. Saudara, kalau kita bekerja, satu yang Tuhan orang-orang harapkan tuh yaitu kepastian. Kepastian. Jangan buka toko itu pagi buka, kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup. Apalagi kalau jualan bubur. Ya, pagi jualan, besok pagi tutup. Orang udah kadang lapar ke situ kan, ngomel dia. Ya, saudara-saudara. Tetapi kalau sudah beribadah pada Tuhan, Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang setia. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 55, ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-55, ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Saudara nggak punya Alkitab, di layar ada tampilannya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini ayat yang luar biasa. Kalau sudah membaca ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-8, ditulis di situ, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, manusia itu keinginannya, kemauannya berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karenanya, saudara-saudara, selama saudara-saudara itu mengikuti kehendak Tuhan, maka saudara-saudara janganlah satupun di antara saudara yang perlu khawatir lagi. Sebab ada jaminan dari setiap firman Tuhan yang diucapkannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu Tuhan berfirman, Dia bukan memberikan saran. Mudah-mudahan, moga kiranya kalau kamu ikuti firmanku, maka mudah-mudahan kamu beruntung. No. Tetapi kalau setiap firman yang diucapkan,
itu mengandung janji yang pasti, mengandung sesuatu determinasi, kepastian, bukan saran, bukan himbauan, tetapi ketetapan. Ini bedanya, saudara-saudara. Kalau sudah ditetapkan, tidak ada revisi lagi. Hukum di Indonesia yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar. Dan itu pun masih bisa diamandemen. Kalau seluruh anggota MPR itu dengan syarat berapa persen, ya 23-nya plus 1 menyetujui perubahan itu. Dan saudara-saudara, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah sekalipun diubah di amandemen. Bahkan di dalam kitab Injil bilang 1 titik, 1 iota pun tak boleh dirubah. Nah, inilah yang membuat saudara-saudara bilang begini, wah tenan dah. Oh gitu kan. Baru saudara-saudara yang belum mengalami pasti akan bilang ini, sungguhkah? Serius Tuhan? Nah kalau saudara berani ngomong gitu sama Tuhan, maka firman Tuhan bilang cobailah dan ketahuilah. Ya saudara-saudara. Karena setiap kali firman Tuhan itu sama saudara-saudara. So, is my word that goes, apa saudara-saudara, out from my mouth, it will not return to me empty. Tidak kembali dengan sia-sia, dengan kosong. Tetapi akan mencapai, accomplish what I desire. Apa yang Tuhan inginkan. Dan saudara-saudara, dan oleh karenanya saudara-saudara, saya memberitahu pada saudara-saudara, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, tidak sekalipun mempunyai rancangan kejahatan buat saudara. Rancangannya selalu untuk damai sejahtera. Oleh karenanya saudara-saudara, kalau ayat ini mengatakan, but will accomplish what I desire, artinya saudara-saudara, dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya apa saudara-saudara? Rancangan yang damai sejahtera itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi kalau Tuhan berfirman, saudara percaya bahwa apa yang disabdakan itu tetap sama, ya tetap sama, tetap berkuasa, dan Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukannya. Sebab Tuhan itu bukan manusia. Sebab Tuhan itu bukan kita yang hari ini bilang ya, besok bilang tidak. Hari ini Pak Di, saya mau menyokong. Saya mau mendukung gereja ini. Besok, karena salah paham dikit aja, Pak Adi, mungkin minggu ini terakhir saya di sini. Loh, no, saudara-saudara. Saudara-saudara, engkau ke gereja ini bukan untuk seseorang, tetapi untuk Tuhan. Pengabdianmu bukan pada manusia, pengabdianmu kepada Tuhan. Haleluya. Mau pindah ke gereja mana aja pancet aja. Tanya Ocieng itu loh, gak percaya. Nanti bolak-balik ya pancet ketemu saya lagi ya. Iya. Amin Cik. Haleluya. Ini sahabat yang luar biasa. Saya sungguh bangga kalau ada jemaat yang setia. Setia sungguh-sungguh. Dan ngerti kesetiaannya bukan pada manusia, tapi pada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan ini harus sudah pegang. Ketika sudah mengerti ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa.
Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang disabdakan? Saudara-saudara, dari apa yang tidak ada menjadi ada. Jadilah langit dan bumi. Jadi enggak? Jadi. Mulai dari hewan, burung, ikan-ikan, pohon-pohon, semua diciptakan, dan akhirnya manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dan Tuhan berkata, semuanya itu baik. Baik, baik. Ya, cuma satu saja, saudara-saudara. Waktu Adam, dia bilang, Tuhan Yesus bilang gini, tidak baik sendirian. Perlu konconya, yaitu Hawa diciptakan. Dan saudara, pola dari sabda Allah ini, polanya tetap sama, saudara. Polanya ini akan berlanjut terus dan akan terlihat sepanjang di dalam Alkitab, saudara akan baca itu. Pola akan kuasa firman itu sungguh nyata. Dan mari kita sungguh-sungguh percaya, saudara-saudara. Oleh karenanya, saudara-saudara, kalau engkau percaya kepada Tuhan, kalau saudara mau mengabdi kepada Tuhan, pertama yang saudara harus baca terus-menerus yaitu firman Tuhan. Sabda Allah. Firman Tuhan itu tiap hari, tiap saat engkau harus bukan saja membacanya, tetapi menghafalkannya, bahkan kita Mazmur berkata merenungkannya siang dan malam. Itu membuktikan pentingnya firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan harus kita renungkan siang dan malam? Kitab Filipi menjelaskan kepada kita, Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara, yang membuat saudara mempunyai kerinduan, mempunyai kemauan, sehingga saudara-saudara mau melakukan, itu kehendak Tuhan. Jadi hari ini, saya kalau ke sini ini, bukan karena saya pengen ketemu saudara, tetapi karena yang mendorong saya adalah kehendak Tuhan. Saya mau melayani, bukan karena saya membutuhkan banyak teman, tetapi saudara-saudara, saya melayani karena saya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan bonusnya itu banyak teman, seperti saudara-saudara semua. Dan oleh karenanya saudara-saudara, ayat ini sungguh-sungguh saudara harus pegang. Bahwa di dalam dirimu itu yang menggerakkan itu firman Tuhan. Kadang saudara-saudara manusia itu pengen, tapi kadang-kadang bisa aras-arasan. Ya manusia itu kan gitu semangatnya kan, iya mulutnya bisa ngomong, tapi hati ini bisa berubah. Oleh karenanya hati ini kita perlu minta Tuhan terus menggerakkan dalam hati kita. Satu kali saya pengen mengunjungi seseorang teman yang sakit di rumah sakit. Ya rindulah, pengen mengunjungi, pengen doakan. Tapi dalam hati ini agak enggan bilang. Enggannya mungkin macam-macam saudara. Satu, mungkin masuk angin. Mungkin di luar sana mendung. Mungkin tidak ada kendaraan. Mungkin dompetnya nggak cukup untuk bayar ongkos taksi. Lalu bilang gini, wes besok aja. Menunda. Bukan menghilangkan kemauan. Hanya mau menunda. Dengan menunda, saudara-saudara, saya mendengar kabar sahabat saya itu sudah dipanggil Tuhan. Ya apa kelon ini ya saudara. Mau nih pengennya, tapi tidak kesampaian. Berapa di antara saudara yang mempunyai pengalaman seperti saya itu? Ingin
melayani tertunda. Ingin menyokong gereja untuk pembangunan gereja ini tertunda. Saudara, saya pernah membaca di dalam Alkitab itu Musa menyuruh bangsa Israel untuk mengumpulkan perhiasan untuk persembahan, untuk pembangunan bait Allah. Dan hari itu banyak orang Israel mengumpulkan perhiasannya, memberikan semua harta bendanya. Dan satu kali Musa bilang, ini cukup, stop, karena sudah cukup yang dibutuhkan. Kamu tidak usah memberi lagi. Sudah bayangkan hari itu, kalau ada yang pengen menyumbang, pengen memberikan untuk rumah Tuhan, tetapi stop, tidak usah lagi. Sudah berkatnya tidak turun kepada kita. Saudara, yang membuat kita tidak diberkati bukan karena Tuhan yang berjanji tidak menepati. Kadang-kadang kitalah sendiri yang membuat berkat itu tidak turun. Saya akan kasih contoh, saudara. Tadi saya katakan bahwa sabda Tuhan itu ya dan amin. Kekal selama-lamanya. Tidak berubah. Polanya akan sama. Terus menerus sepanjang Alkitab sudah bisa ikuti. Saya kasih contoh. Bagaimana Yesus hari itu melayani di muka bumi. Dia ketemu dengan orang yang sakit kusta. Orang kusta ini berkata, di dalam Injil Lukas dikatakan, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lukas 5 ayat 12 ditulis begitu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu. Saudara-saudara, lalu Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga. Dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Dan persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara-saudara, ucapan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apakah Tuhan Yesus bilang gini? Ya, tetap tawakal ya, berdoa. Ya, jangan bolos ke gereja. Mudah-mudahan engkau bisa sembuh dari kustamu. No, dia langsung berkata, apa saudara? Jadilah engkau tahir. Dan yang terjadi apa saudara-saudara? Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Di bagian kitab Injil yang lain, sembuhnya itu ketika dia berjalan menuju ke imam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini penuh kuasa. Nah, kalau begitu, kok nuruti omongan orang di pasar sana loh? Ya, ibu-ibu kalau ke salon kan bilang ini, kolesterolnya tinggi. Padahal aku sudah tidak makan yang minyak-minyak. Oh, minum ini loh, minum itu loh. Turuti terus peluntur lemak. Sampai saudara-saudara perutnya kembung, perutnya perih. Hanya pengen apa saudara-saudara? Ini loh, yang melembung di sini itu kempes. Saudara-saudara, saya beritahu, ya berapa minggu yang lalu berita istri dari yang punya Mayora Group, entah itu anak yang keberapa itu, masih muda, cantik, anaknya masih kecil-kecil, meninggal dunia. Dengar-dengar karena itu sudah pengen langsing dan pengen, iya.
dietnya sangat ketat sekali. Halo, saudara mau nuruti omongan di pasar, di salon, atau nuruti omongan yang firman Tuhan katakan? Iya. Contoh yang kedua, ini kusta, buta. Orang buta melihat. Lukas 18. Ayat 42 mengatakan, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kata-kata sabda Yesus itu penuh kuasa. Saudara orang ini, orang buta ini ada di Yeriko. Dia duduk di pinggir jalan sambil mengemis. Tapi waktu orang berkata-kata dan dia mendengar banyak orang lewat, lalu dia tanya apa itu? Katanya, Yesus anak Daud itu, orang Nazaret itu lewat. Dan seketika itu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Saudara-saudara, kemudian banyak orang menegur dia supaya diam, namun dia semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Lalu Yesus berhenti dan membawa orang itu, lalu Yesus meminta orang itu untuk dibawa kepadanya. Dan ketika dia berada dekat dengan Yesus, Yesus bertanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Hari itu tidak bilang gini, Tuhan kasih aku deposito. Dia meminta apa yang dia butuhkan. Dan saudara-saudara, lalu kata Yesus, ayat 42 ini katakan, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan. Ayat 43 mengatakan, dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu memuji Allah. Sungguh saudara-saudara, kalau engkau percaya akan firman Tuhan, kuasa itu bekerja di dalam hidupmu. Nah kadang-kadang tuh saudara, mohon maaf loh ya, mau percaya firman Tuhan tuh selalu timbul dalam hati ini, iya apa enggak, benar apa keliru. Selalu akan membuat kita ragu. Nah kalau saudara-saudara, saya ini misalkan mau menikah dengan putri yang cantik, lalu saya bilang gini, saya ragu-ragu, mudah-mudahan kamu saya nikahi, mudah-mudahan kamu punya rumah nanti, mudah-mudahan aku cukup gajiku menghidupi kamu. Kira-kira orang itu mau jadi kawin sama aku enggak? Enggak. Saudara, kalau engkau terus-terus kepada Tuhan, itu ngomongnya bilang, iya apa enggak sih Tuhan? Benar enggak sih Tuhan? Serius enggak Tuhan? Kira-kira perasaan Tuhan itu seperti apa, saudara? Jengkel. Tersinggung enggak? Tersinggung dong. Saudara, berapa kali engkau itu menyinggung perasaan Tuhan? Tuhan itu punya perasaan kan? Halo? Ya loh. Kalau gitu, saudara-saudara ini sedang apa? Meremehkan Tuhan. Membuat Tuhan itu firman-Nya menjadi kuasanya menjadi lemah. Seharusnya kita yang percaya kepada Tuhan berkata, Tuhan aku percaya. Seperti orang buta tadi. Aku percaya. Imanmu menyembuhkan. Yang kusta bilang, Tuhan aku percaya. Engkau dapat mentahirkan aku. Saudara-saudara, ini contoh-contoh yang membuat kita itu bertanya pada diri kita sendiri. Seberapa sih saya percaya kepada Tuhan? Kalau saudara tanya, siapakah saudara? Saudara apakah cinta Tuhan? Saudara mencintai Tuhan? Amin. Tapi apakah saudara percaya Tuhan? Nanti dulu. Lihat dulu kasusnya. Saudara kalau cinta itu percaya.
Kalau cinta itu percaya. Ada satu keyakinan. Nah, oleh karenanya saudara-saudara, itu membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai kebulatan tekad dan melangkah hidup kita ini pasti di dalam Dia. Hari itu Tuhan Yesus pagi-pagi berjalan sama muridnya. Melewati sebuah pohon, ya pohonnya itu disebut pohon ara. Siapa yang pernah makan buah ara? Siapa yang pernah makan? Saya pernah dibawain sama Pak Denny yang Sidoarjo itu, hamba Tuhan gembala yang di Sidoarjo itulah. Sudah tahu kan? Pak, buah aranya sudah, buah pohon araku di dalam pot. Piro, oke, cuma satu. Ya, coba. Saya coba saudara buah ara manis. Manis. Coba yang di Israel, tambah manis. Besar, pasti buahnya lebih besar. Yesus hari itu lewat, melihat pohon ara, pengen dia makan. Dia lapar. Dia meninggalkan Betania dan berjalan. Saudara-saudara, di dalam Markus 11, dikatakan dari jauh ia melihat pohon ara. Dan dia lapar, ingin memetik sesuatu dari pohon itu. Ternyata pohon yang lebat daunnya itu tidak punya buah sama sekali. Dan hari itu Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengar itu. Saudara-saudara, ini bukan firman, tapi ini kutukan. Jadi pohon tadi, yang gedenya kayak gini ini, murid-muridnya mendengar Yesus bersabda, jangan lagi orang memakan buahmu selama-lamanya. Bukan saja dia nggak berbuah dan tetap daunnya lebat. Tetapi hari itu, saudara-saudara, akan terjadi sesuatu yang perubahan karena kutukan ini. Dan keesokan harinya, kalau saudara-saudara membaca di ayat yang selanjutnya, keesokan harinya dia, saudara-saudara, pohon tadi sudah kering sampai akar-akarnya. Mati alias mati pohon itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada sabda Tuhan yang membuat orang itu bahagia. Ada sabda Tuhan yang menjadi satu peringatan bagi kita. Ada firman Tuhan yang menghiburkan kita. Tetapi ada firman Tuhan yang seperti godam palu yang keras. Kadang-kadang firman Tuhan itu enak di telinga. Tapi kadang-kadang membuat telinga kita merah. Kita nggak senang. Senangnya berkat, senangnya berkat. Kalau firman itu sepertinya seperti api, seperti soda yang memurnikan. Seperti bara api yang membuat kita dimurnikan. Kadang-kadang kita nggak mau. Kadang-kadang kita ini bilang gini, iya, kalau begitu saya mau bertobat. Saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Iya. Satu saat saudara-saudara dalam periode hidup saya, ada semangat mau melayani, kadang-kadang ada sepertinya semangat yang menurun. Sampai suatu kali saya bilang, hari itu belum ada GKP PMDC, saya masih ke gereja yang lama. Saya datang kepada Pak Pendeta. Saya sudah hari itu, sudah menjadi kaum muda di gereja itu. Saya sudah melayani sebagai guru sekolah minggu. Saya bilang sama Pak Pendeta,
Om, saya ingin berhenti melayani sebagai guru sekolah minggu. Karena saya punya masalah. Saya nggak mau anak-anak itu nanti terimbas oleh emosi saya yang buruk ini. Sepertinya dalam hati itu bilang gini, lemah. Tapi untung hari itu saya bilang sama hamba Tuhan, saudara. Dan hamba Tuhan, Pak Gembala itu bilang begini, andai kata kamu nggak melayani, apakah kamu yakin bahwa kamu itu akan bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang? Pertanyaan itu membuat saya seperti saya sepertinya disuruh mikir lagi. Sepertinya dibangunkan dari tidurnya. Saya mau meninggalkan pelayanan. Saya mau meninggalkan. Saya mau mengurangi cinta saya kepada Tuhan. Tapi saudara, melalui pendeta, gembala sidang, saya diberikan satu pertanyaan yang sekaligus membuat saya menyadarkan diri. Hari itu saya bilang, ya enggak sih, saya enggak pasti kok. Enggak pasti bahwa saya akan lebih baik dari sekarang kalau saya meninggalkan. Jadi pendeta bilang gini, kalau gitu ya tetap aja melayani. Hari itu saya bilang, saya mau tetap melayani. Wah, satu hamba Tuhan yang kalimatnya itu membuat saya itu bilang gini, dia enggak tanya masalah saya apa, dia enggak ngurusi pribadi saya, dia memberikan satu keyakinan bahwa mengutamakan Tuhan memang luar biasa. Jadi saudara, hari itu saya mau melayani. Kadang-kadang saya merasa bahwa dosa itu menghalangi diri saya, menghalangi untuk melayani Tuhan, menghalangi untuk serius, untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya ketemu dengan satu peristiwa seperti ini. Yohanes 8 ayat yang ke-11 mengatakan, hari itu saudara, perempuan ini dihadapkan kepada Yesus dengan dakwaan, katanya imam-imam dan ahli Taurat itu berkata, perempuan ini sudah berbuat zina. Dan menurut hukum Musa, dia harus dilempari batu sampai mati. Tapi hari itu waktu Yesus mendengar orang-orang ini mengelontarkan hukum-hukum Musa, saudara, saya ingat orang ahli Taurat, imam-imam itu kalau soal hukum teliti banget ya. Saya juga ingat orang-orang anggota DPR, teliti banget saudara. Polisi Surabaya juga begitu saudara. Wah, kalau ngelewati garis, saudara, kayak dia hakim garis sepak bola. Saudara pasti kena tilang. Di Surabaya sekarang ada kamera. Wah, kalau kena tangkap kamera itu, saudara. Saudara nggak perlu polisi datang. Saudara langsung didenda dan harus bayar. Perempuan ini takut. Dia nggak berani berdiri, dia tunduk. Mungkin barangkali kepalanya sudah dicentepkan ke tanah. Tapi hari itu Yesus membungkukkan diri. Ya. Dan kemudian Yesus berkata begini, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu Yesus membungkuk lagi, dia menulis di tanah. Tetapi sudah di ayat 9 dikatakan, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus
seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11 ini mengatakan, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, perhatikan saudara. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, kadang-kadang saudara, dalam hidup ini saudara bilang gini, "Dosa saya itu sudah kebanyakan Pak Edi. Maaf Pak Edi, saya ini sudah nggak layak di hadapan Tuhan. Ayo toh, layani lagi jadi singer. Sudah Pak, saya ini sudah nggak layak Pak. Mulut saya ini sudah jahat. Saya banyak mengkhianati. Saya itu sudah jahat, saya ini penuh dosa Pak." Sing lebih nekat lagi bilang, "Sudah kadung Pak, basah kakinya, tak nyemplung pisan lo." Hati-hati kalau pakai filosofi itu bukan untuk berbuat dosa, saudara. Nek buat dosa lo kok nekat lo. Kalau mengaku dosa kok gak nekat, kok takut. Saudara, kalau bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, saudara jangan takut. Karena itu benar. Kalau perempuan yang begini aja diampuni Tuhan. Saudara-saudara, percayakah engkau pada firman Tuhan? Bahwa Dia itu Allah yang mengasihi engkau. Dia akan mengampuni dan menyucikan engkau. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, ya, jikalau kamu berdosa, akui. Ketika engkau mengakui, Tuhan itu bukan saja mengampuni, tetapi menyucikan engkau dari segala kejahatan. Tapi saudara lebih percaya kepada suara setan. Kamu itu sudah dosa, najis, hidupmu. Saudara, kenapa engkau tidak bertobat dan kepada Tuhan dan percaya akan pengampunan Tuhan yang membuat engkau layak melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Suara setan apa suara Tuhan yang kau percayai? Sekarang waktunya selesai. Saya kasih contoh satu lagi. Tentang Lazarus. Saudara-saudaranya bilang, "Tuhan, jangan dibuka kuburnya." Tuhan Yesus bilang, "Angkat batu itu." "Ojo Tuhan, sudah berbau. Sebab sudah 4 hari. Dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, mari keluar." Dan orang yang mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Saudara, kalimat yang diucapkan Yesus itu berlandaskan kepada satu saja, bahwa Tuhan ingin dipermuliakan. Saudara, kalau engkau ingin Tuhan dipermuliakan, ayo saudara-saudara, apa yang menghalangi hidup untuk mentaati firman Tuhan, tinggalkan. Dan terus maju hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Baik, dengarkan baik-baik. Bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Untuk Tuhan. Kalau untuk manusia, saudara kita akan bisa bilang gini,
Kalau aku suka, aku bantu. Kalau nggak suka, nggak aku bantu. Tetapi kalau untuk Tuhan, suka nggak suka, saudara harus ikuti apa yang Tuhan mau. Dan hari itu saudara, Lazarus yang sudah mati itu bangkit. Saudara, maukah hidupmu dibangkitkan oleh Tuhan? Semangatmu mau dibangkitkan oleh Tuhan? Oh saudara, saya dulu waktu datang ke Jombang ini dengan sekelompok orang, ya masih ada 1-2 yang tinggal di jemaat ini. Saya bersyukur sampai sekarang. Saudara, hari itu semangat untuk doakan seseorang. Semangat untuk melayani orang. Atau Pak Edi datang dari mana itu orang itu? Kakinya borok, saudara. Katanya kesambet setan di pantai. Di Tulungagung sana. Gak sembuh-sembuh dia percaya. Oh kita doakan. Hari itu saya sebetulnya jijik ngeliat boroknya saudara. Tapi ya, untungnya itu hari itu di rumah Pak Edi. Di bawah itu kan banyak obat. Jadi saya bilang sama Pak Edi, ambil Norifanol Pak. Saya cuci, saudara. Saya nyuci. Terus ingat saudara, dulu kalau saya borok kayak gitu, saya taburin tetrasiklin. Pak Edi yang punya tetrasiklin, saya taburin. Tapi kita berdoa. Sembuh, katanya. Mau datang persekutuan, tapi diancam, dia hilang. Tidak tahu kemana orang itu. Tapi saya ingin ceritakan saudara, semangatnya teman-teman yang dukung kita doa itu loh. Itu membuat saya semangat saudara. Andai kata ada satu yang bilang ini Mr. Pak Daniel, ojo ngotot Pak Eki borok ini nemen gak iso waras. Kok gak ada yang bilang gitu loh saudara. Saya tuh sungguh-sungguh merasa bahwa kesehatian itu mendatangkan jawaban dari doa. Dan saya yakin saudara, kalau sekian banyak saudara-saudara itu yakin dan dukung satu sama lain dalam doa, menguatkan satu sama lain, tetap percaya akan janji Tuhan, gereja ini menjadi gereja yang sangat diberkati Tuhan. God never written to him. God word never written to him empty. Firman Tuhan tidak pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Tetapi saudara-saudara, dia akan menghasilkan. Akan memproduksi. Akan menghasilkan. Dan akan tetap sama. Hari ini saudara-saudara, maukah engkau percaya kepada firman Tuhan? Maukah engkau percaya kepada janji-janji Tuhan? Maukah engkau tetap setia melayani Tuhan? Saudara-saudara, jangan seperti orang Farisi. Dicatat di dalam Yohanes 5 ayat 39 bilang, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi nyelidiki Taurat, menyelidiki ayat-ayat kitab suci. Tetapi yang dicari itu bukan Tuhan. Yang dicari itu kepentingan buat dirinya sendiri. Dia anggap kalau semakin tahu, semakin bisa menemukan jalan hidup yang kekal. Padahal jalan itu hanya satu. Yaitu melalui Yesus. Dan saudara-saudara, mari hari ini, saudara datang ke gereja, datanglah bukan kepada manusia, datanglah kepada Tuhan. Peganglah firman-Nya, ya dan amin. Janji-janjinya tidak pernah diingkari. Tuhan tidak pernah mengucapkan ucapan firman-Nya dan kembali dengan sia-sia. Ingat baik-baik, tak pernah firman Tuhan yang diucapkannya kembali dengan sia-sia. Amin. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan itu ya. Yakobus 1 ayat 25 dia bilang kata gini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi apa saudara? Sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan apa saudara? Berbahagia oleh perbuatannya. Ayo saudara-saudara baca firman. Saya dulu juga punya semangat saudara. Waktu awal tahun itu selalu bilang gini, saya mau baca Alkitab lagi. Dari Kejadian sampai Wahyu. Istri saya juga semangat tahun 2020 baca lagi Alkitab. Saya sampai bilang gini, iya aku harus baca lagi juga. Waktu saya semangat seperti dia itu, ini saya masih ngenyang sama Tuhan. Tuhan mulai ini nggak usah perjanjian lama ya Tuhan, perjanjian baru. Aku tahu perjanjian lama itu banyak hal-hal yang membuat saya patah semangat. Jadi perjanjian baru ya Tuhan mulai dari Matius ya. Rasanya Tuhan hari itu menjawab saya, ya wes karepmu. Sudah hari itu saya janji saya buka Alkitab Matius pasal 1. Apa yang ada di situ sudah bacaannya? Ini meranakan ini. Ya ampun. Oh boy kayak gini ini buat apa dicatat? Saya sampai berdoa Tuhan aku ya mau semangat sih baca. Tapi permulaannya kena yang gak semangat ini aku bilang ini. Apa sih maksudnya Tuhan? Engkau catat ayat-ayat ini di Alkitab. Yang saya sudah semangat-semangat ketemunya kok silsilah. Tolong kasih tahu saya. Sudah saya sepertinya di dalam pikiran saya ini diterangi oleh Roh Kudus. Dan sepertinya tahu. Dari siapa yang melahirkan itu. Terus kemudian saya memuncul ide untuk bikin naskah drama untuk sekolah minggu. Kalau Natal nanti saya mau coba anak-anak berperan. Dan kemudian biar Yesus lahir itu sungguh sesuatu klimak yang luar biasa. Waduh saya bilang luar biasa ya Tuhan itu. Saudara, memang semangat manusia boleh ada. Tetapi sungguh-sungguh kalau engkau mau bergantung pada Tuhan, engkau perlu pertolongan dari Roh Kudus. Yang akan menolong saudara ketika engkau tidak semangat. Ketika engkau menemukan hal yang menjemukan. Saudara-saudara, ayo semangat. Ya. In faith I am celebrating victory in advance. For with my God victory is certain. Artinya apa saudara? Di dalam iman, saya ini mau merayakan kemenangan. Kemenangan merayakannya gimana? In advance. In advance itu sebelum dilakoni. Iya, sebelum saya alami. Mengapa? Dijelaskan karena with my God, dengan Allahku, kemenangan itu menjadi sesuatu yang pasti. Jadi kalau engkau berpegang pada firman saudara-saudara, saudara bisa merayakan kemenangan itu dengan satu kepastian. Bahwa nanti apa yang belum aku lihat akan terjadi. Itu iman saudara. Bukankah iman Ibrani 11 ayat 1 mengatakan begitu? Ayo saudara-saudara. Maukah engkau mengalami hal yang demikian ini sehingga saudara berkata benar firman Tuhan itu luar biasa, penuh kuasa. Saudara, ayo saya tantang saudara-saudara. Hal-hal apa yang membuat saudara hari-hari ini engkau merindukannya? Pegang janji firman Tuhan. Dan kamu percaya Tuhan akan memberkati. Satu ayat lagi. Yohanes 15 ayat yang ke-7 kata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini luar biasa. Ayo saudara semakin melekat kepada Tuhan. Semakin beragar
ke bawah. Maka janji firman Tuhan itu, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau akan apa saudara? Berbuah, buah lebat. Yesaya 40 ayat 8 ditulis begini, the grass withers and the flower fall, but the word of our God stand forever. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Rumput kering, saudara, bunga layu, tetapi sabda Allah tetap bertahan selama-lamanya. Tetap bertahan selama-lamanya. Hari ini, saudara. Jadi firman Tuhan itu masih pancetai. Dulu ya begitu, sekarang ya begini. Besok juga sama. Lusa masih tetap ada. Dan janji Tuhan tidak pernah dibatalkan buat saudara. Siapa yang percaya pada firman Tuhan? Baca tiap hari ya. Mau ya, renungkan siang dan malam. Nah, Bilangan 23 ayat 19 mengatakan begini. Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ayo toh saudara, mulailah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mulailah bertindak dengan iman. Jangan ragu-ragu lagi. Jangan nyalahkan orang lagi. Ini lebih mantap lagi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kalau begitu, sembahyang kita dikendori apa dikencengin? Harus dikencengin. Baca Alkitabnya dikurangi atau ditambahin? Tambahin. Ya, tidak boleh kendor. Jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Amin. Maukah saudara-saudara tiap hari baca firman Tuhan? Masih punya apa enggak Alkitabnya? Masih ya? Yang itu yang buku loh, yang buku, jangan yang di HP. Kalau baca di HP ini cepat matanya berair dan cepat berhenti, saudara. Ngantuk. Tetapi kalau baca yang buku bisa tahan lebih lama. Ada orang yang bilang gini, saya itu kok sulit tidur ya? Oh gampang, minum obat tidur. Oh enggak. Nggak boleh. Beli sama Pak Edi pakai resep dokter. Katanya bilang gini, gampang baca Alkitab ya. Gak sampai 5 menit langsung turu. Jangan saudara, Alkitab bukan obat tidur. Caranya begini saudara. Kalau baca Alkitab, pegang open. Kadang-kadang ada orang yang gak bisa cuma baca dok. Anak yang pinter baca terus ngerti, nyandol. Tapi saya ini orang yang kurang pinter, saudara. Tapi sekolah kok bisa lulus. Caranya begini. Rupanya guru saya ngajarin. Baca, tapi tangannya nulis. Nanti kan nyandol ya. Jadi kalau saudara-saudara baca Alkitab, tulisan. Ada nenek-nenek yang sudah baca Alkitab umurnya 90 tahun lebih tetap nulis. Ya, saya melihat saudara luar biasa. Dan Tuhan pakai hidupnya dengan luar biasa. Ya? Mau? Tenan. Aku kan manusia. Saudara bilang tenan, aku kan masih ragu-ragu. Kan kau bukan Tuhan. Jadi tolong buktikan dengan kesaksian-kesaksian hidupmu. Sebab ketika engkau pegang firman Tuhan, engkau akan mengalami. Amin. Jadikan firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan. Pelita itu yang jangka pendek. Langkah-langkah kita. Terang bagi jalanku itu untuk jangka panjang.
Haleluya. Saya ngajarin anak-anak saya membaca Alkitab dan menghafal ayat sama istri saya. Sejak dia bisa ngomong, tak suruh nirukan omongan saya. Tidak usah nunggu sampai dia bisa membaca. Tak suruh nirukan. Kalimatnya saya kurangi pendek-pendek aja. Dan akhirnya saudara, sungguh luar biasa. Anak saya menjadi anak-anak yang pintar semua. Dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan biarlah seisi rumah saudara diberkati. Karena engkau percaya firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan setiap umat-Mu, dimanapun kami berada, yang mendengarkan firman-Mu hari ini, boleh menguatkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, jika itu mungkin kami sengaja, ataupun kami tidak sengaja kami lakukan. Mohon ampun Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak masuk dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar, sehingga tubuh-Mu Kau pecah-pecahkan bagi setiap kami. Sebagai peringatan bahwa kami harus mengingat akan kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita makan bersama.
Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya Tuhan, ini adalah cawan perjanjian baru yang Kau berikan pada setiap kami untuk mengenang kematianmu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Darahmu berbicara tentang penebusan. Darahmu yang menyucikan dosa-dosa kami, Tuhan Yesus. Dosa kami yang merah seperti kermisi, boleh Kau ubahkan menjadi putih seperti salju. Dosa kami yang merah seperti kesomba, boleh Kau ubahkan menjadi putih seperti bulu domba. Itu hanya karena semata-mata karena anugerah-Mu semata-mata dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami mempercayai Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kami, maka Engkau telah menyucikan dosa-dosa kami. Kami tidak perlu lagi korban lembu maupun domba seperti pada di dalam perjanjian lama. Namun dengan darah-Mu Tuhan Yesus, sekali Engkau mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami, selamanya dosa-dosa kami telah diampuni. Telah ditebus oleh darah-Nya yang mahal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita minum bersama. Kita naikkan syukur kita. Kita naikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, Tuhan, untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Haleluya. 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 We thank you, Lord. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini Kau meteraikan dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami beroleh iman yang kuat dalam mengiring Engkau. Dalam menghadapi berbagai masalah, kami tidak akan pernah takut. Karena janji-Mu ya dan amin ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus dan memiliki iman yang luar biasa. Tuhan Kau berkati dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati ekonominya, dan Kau menjagai setiap umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada, mereka berada. Damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Sukacita-Mu tercurah untuk mereka. Sehingga mereka tetap kuat di dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih. Damai sejahtera dari sukacita dari Allah. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat
yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.